Gimana pembukaannya? Mari kita cerita tentang bagaimana kita. Ente dulu ini SNMPTN bisa daftar? Bisa, Oh bisa bisa. dong. Nah hiji lobanya nu bisa daftar Ya, lumayan lah. berapa? Aku lupa siapa aja yang nggak daftar. Nggak sekelas nggak. Tapi ada juga sih yang nggak bisa daftar. Oh, Tapi nggak tahu, lupa aku. berarti eleh ku kelas kurangnya kelas bahasa. Edan. Iya kan kamu mah satu. Heeh, tapi loba nu teu daftar oge sih belegugnya. Kenapa? Kapal banyak yang masuk dulu senam PTN. Di BB ya aya berapa ya kira-kira pokoknya tiga orang nggak dibawa senam PTN-nya. Hmm, Heeh, mungkin emang belum niat nggak tahu. atau tidak dapat restu. Biasanya restu tuh paling ini. Terus tuh orang tua. Restu orang tua pastinya. Mas, Masa restu suami? nah kan bisa jadi kan abis lulus sekolah kan langsung nikah, siapa tahu kan. Iya kan, Abis ini minta restu orang tua dulu. Kan nikahnya setelah lulus. Kan Heeh. kita daftar senam PTN sebelum lulus. Iya abis UN kan bisa jadi abis UN. Kan belum dinyatakan lulus, jadi belum bisa nikah. Iya lah, nikah makan yang penting udah punya KTP. Ya udah, kalah aku, kalah. Ya. Ya udah coba Ningrat cerita cerita bagaimana senangnya dulu bisa daftar senam PTN sampai bisa optimis bakal masuk senam Oh, PTN. Wah. ya. Aduh, serem ya. Ajak Gali Oh ya, aku naon? inget tuh. Nah ada Gali ya. Enggak, si Gali belum belum ngejawab tadi kalau ini telepon aja. Ya. Ya Oh coba. ya, aku inget. Ada tuh. Ini tuh udah mulai ya. Udah dari tadi Oh, ngomong udah mulai. udah mulai. Ya ya. Jadi aku ya baru keingetan, ternyata ada tuh teman kelas aku, teman dekat banget aku. Dia nggak dapat kesempatan buat ikut senam PTN. Jadi dia tuh udah dari awal, ah udah nggak dapat kesempatan senam PTN kan, karena waktu itu Hmm. kita cuma 75% kan Ah, yang bisa daftar, ya kan. iya. Jadi nggak semua dapat, dan dia termasuk orang yang nggak lolos buat ikut senam PTN-nya gitu ya. Otomatis dia kan udah ini ya, udah kecewa dari awal. Awal. Jadi udahlah, udah nggak punya harapan banget kan buat senam PTN. Ah, Akhirnya dia udah mempersiapkan untuk SBM. SBM. Dia ikut eh, les yang khusus buat SBM PTN Di kayak gitu. Ganesha. Emang benar-benar niat banget tuh, karena udah dia udah nggak ngegantungin dirinya di senam PTN. Hmm. Jadi udah benar-benar habis-habisan. Sedangkan aku yang punya kesempatan senam PTN itu, aku mungkin namanya kayak yang menyia-nyiakan kesempatan senam PTN itu. Karena waktu itu tuh aku pilihannya, pertama itu aku pilih UPI jurusan apa ya, Biologi. aku lupa sih. UPI jurusan, enggak pokoknya aku ngambilnya jurusan IPS aja. Kan Kita aku dari IPA ya, latar belakang Heeh. IPA, tapi ngambil IPS Gak bodoh apa-apa, kan gak emang. apa-apa. Enggak, Jadi anak-anak emang anak IPA itu bebas. Anak IPA itu bebas, raja anak IPA itu. Emang raja anak IPA udah. ya Udah ya saya gitulah ya. kagum kepada anak IPA. Bisa SBM di mana aja. Kagum aduh sekali. aduh maaf maaf ya, Iya. maafin, aduh. Daripada saya kan Iya SBM emang SBM nggak tahu diri ya. SBM harus bawa IPS, basicnya bahasa coba kan. Anda sangat dendam sekali ya, sepertinya. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Saya suka sama anak IPA Jadi kok. lanjut ya. Iya, iya. Apa ya, nyanyain kesempatan kan, karena ngambil jurusan IPS. Nah, Hmm. apa sih, aku tuh milih UPI, dan yang ketiga tuh aku milih Unpad, dan jurusannya tuh jurusan IPA dan psikologi yang mungkin banget gitu ya Bawa, bawa, dengan nilai aku bawa di yang mana? pas-pasan. Terus aku milih di pilihan ketiga
aku milih Unpad psikologi. Jadi kan Oh, ongko berarti yang Anda pertama saingan saya ya IPS, dulu ya? IPS, dan Heeh. pilihan ketiga aku pilih psikologi. Itu bener-bener, hah, orang naunan sih Heeh. ceritanya mah mau mau memprioritaskan gitu ya. Jadi biar aku tuh masuk ke UPI. Oh, heeh. Tapi ternyata aku tuh kayak yang ngebuang kesempatan gitu aja gitu. Jadi ke Bukan Unpad. bener-bener emang pilihan aku banget gitu. Heeh. Bukan bener-bener sebenarnya kan ke Unpad juga itu bukan psikologi itu bukan bener-bener yang pingin aku banget Bawa. gitu. Heeh. Cuman biar biar UPI Keren tuh gitu. ngerasa aku tuh udah milih Oh, dia heeh, loh, heeh. aku udah milih UPI gitu kan. Tapi ternyata enggak dilihat kayak gitu. Jadi tidak patut untuk Nggak dicontoh ya. dilihat, iya, nggak dilihat kayak cowok gitu kan ngelirik, aku tuh ke kamu banget gitu kan. Iya, aku tuh Iya, udah udah, ngebelain buat kamu banget kamu gitu. banget gitu beb, Tapi tapi kamu kok masa bodoh sih ke aku sih? iya emang parah. Nah, nah akhirnya ya gitulah penyesalan sampai saat ini. Tapi ya pasti ada hikmahnya lah ya. Iya, Nggak lolos di sana, ternyata masuk Poltekkes alhamdulillah kan. kan keterima sekarang. Heeh. Ya alhamdulillah Tapi kayak gitu, ternyata emang heeh. cocok gitu. Sih, heeh. Tapi punya cerita lucu gak pas senam PTN ya, maksudnya nggak lucu sih nya, maksudnya kan senam PTN nih kan pasti kalau udah kita umur gini pasti ada, kalau kalau inget lagi senam PTN kan ada cerita-cerita lucu padahal dulunya pahit gitu, ada nggak? Iya, Kalau ya itu heeh. Oh itu doang. itu sih. Kalau kalau orang gini, orang ada cerita Gimana kan? waktu senam PTN kan, Gimana? inget kene orang inget kene poe naon, jam berapa bukannya, nah, jeung saha ninggalina inget. Pokoknya hari Kamis jam 1 dibuka senam Aduh aku PTN. melupa. Hari Kamis itu orangnya, Oh, aku juga dibuka bareng-bareng sama temen waktu itu. heeh, orang mah bukanya pas bawa SKL, surat kelulusan. Kan nggak ngirim amplop kan, dulu dikirimnya ke rumah-rumah kan, SKL. Nah orang mah Tapi aku enggak, masih buka email. email gitu. Bukan buka web kayak gitu. Oh enggak sih, orang bawa ke sekolah. Jadi seminggu seminggu tuh orang nggak tahu orang lulus atau enggak. Oh ya gitu. Iya, pas itu hari Kamis itu apa, ngambil SKL terus buka anjir, terus itu Anda tidak diterima lah gitu lah, bahasanya warna merah gitu kan ya, merah-merah gak sopan gitu kan, gak ada kata maafnya gitu kan. Maaf Anda tidak diterima, ini Iya. Anda tidak diterima kan. Anjir ngapain sih kan gitu deh. Anjir kan langsung diam. Oh inget ada si itu. Meratap ya. Heeh. Kalau nggak salah ada anak-anak pas Gibra lah, sama lagi buka bareng-bareng di Ceko sekolah, pakai wifi sekolah. Lalu lulus eta kabeh anjir, aing kan harariknya iya urang anu henteu nya, anu teu anjir aing teu asup pisan, nah sih ceng deui euy. Aing bodoh gitu anjir, ieu jelema goblok ieu tarik teuing ceng teh ngomongna ieu ceng teh. Geus nya aing teu asup ka don ieu hancur deh anjir kan. Terasa ini ya. Terasa sakit, pahit banget ya dulu. Nah, terus terus sama temen-temen kayak si Morgan ada Gali, ke rumah Morgan Gali, apa deh didinya naon, didinya teh caricing Apa? ngahulang tak asup kabeh eta tiluan senam PTN ngahulang anjir cenah aing nah bet asupnya, nah bet jelema-jelema ieu rasup anu maksud teh istilahna yang namun dibandingkan Nggak diri disangka sendiri, gitu ya. heeh gitu. Nggak sangka kok masuk sih, caricing ngobrol ngerokok Asa ngobrol. pambodona gitu Oh, asa nya orang. pangbodo, asa dipisan ya, asa diganu depresi ke senam PTN padahal senam PTN salah nanaon ka urangnya. Asa depresi, capek-capek ngabenerkeun rapot ka Palutpi. Iya bener itu bolak-balik Balik-balik benerin ke rapor. Palupu. Benerin rapot, capek-capek ka Bu Yeyet, ka wali kelas minta hampura, ya Allah. Asa kaduhung gitu minta hampura teh nya padahal mah teu nanaon. Aduh, senam PTN. Lucu sih curang. Teuing da cek batut mah nya. Udah mah ya udah jadi Heeh. pengalaman yang ya diketawain aja ya. Iya, tapi orang inget kata-kata yang ini,
Orang kan dulu sama Gali terlalu optimis ya buat ini, buat apa? Buat SNMPTN pasti masuk. Ada si Imam. Emang dulu milihnya kemana tuh? Sama dong, kita anak UPI dong, UPI Pride. Oh, UPI, UPI Unpad sama. UPI, iya oke. UPI bawa MRL sama psikolog. Kalau Unpad bawa antropologi. Sama tuh kita mau psikolog ya. Iya, kita kan anak-anak psikolog yang gagal. Bawa ke situ. Ada si Imam ingat si Imam. Imam Polban, yang nama di Polban. Mipatilunya si Imam teh. Ya. Nah sarua Imam ge nguruskeun yang UM Polban gak tahu SBM. Itu teh pas masih sekolahnya. Pas SNMPTN teh baru daftar doang. Kurang di ieu jeung segala. Mam, mana ya? Mana daftar tapi orang mau siap-siap we. Nih pesimis gitu cuananya gitu. Mun pesimis gitu mam cuananya. Urang we optimis jeung segala. Heuh da urang mah teu bisa lah jeung urang kudu belajar. Anjir pas gitu bener we aing teh lolos SNMPTN. Nah, gitu tadi juga adik aku juga ceritanya sama kayak gitu cara. Jadi dia tuh pas tadi tuh dibukanya sama jam 1 juga. Jadi jam 1 tuh dia tuh udah sholat duhur, udah doakeun urang ya cenah. Urang jadi nu kakaknya yang jadi ikut deg-degan juga gitu ya, dia yang buka, aku yang deg-degan. Ya udah akhirnya pas dibuka sama dia apa ya ternyata akhirnya merah, ya udah diem aja. Padahal dia teh baru bilang sama temennya gitu, temennya tuh dia udah buka duluan gitu. Lolos ternyata ya? dia lolos. Pasti menyakitkan tuh. Si temennya itu tuh awalnya pesimis, aku mah gak akan lolos. Adik aku tuh bilang ya, nyemangatin si temennya aja ya, buat ini bisa kok bisa. Taunya dianya yang gak lolos. Sedih sih ya yang dengernya juga. Iya cuman dong. ya udahlah, rezeki orang beda-beda gitu kan. Emang ngambil kemana? Siapa? Si temennya itu? Atau adik aku? Adik ini ngerat. Adik aku sama, dia juga ngambil UPI. Tapi dia jurusan apa tadi teh? Manajemen bisnis. Oh, main bisnis mah KTKJ atau KTKJ KSM kemarin weh. Tapi dia juga emang gak begitu niat ke UPI-nya, bukan gak begitu niat ya mungkin dia awalnya karena pemilih UPI karena ngukur nilai dia gitu, jadi kemungkinan kayaknya nilai dia tuh yang cocok udah ke UPI aja gitu. Padahal dia tuh bilang ini tuh ya kalau tahun kemarin pilihan ke 40 dari 50 jurusan yang ada cerah. Tapi kenapa orang tinggal lolos cerah katanya gitu. Ya tapi sebenarnya karena tahun kemarin itu bukan hal yang favorit, meren orang-orang teh mikirnya sama karena kayaknya kemarin bukan favorit, sekarang jadi ya udahlah mungkin saya masuk jadi favorit tahun ini bisa jadi kayak gitu ya enggak. Biasanya orang paling kesal kalau udah gini, udah SNMPTN lolos pas gitu SNMPTN-nya jurusannya nggak yang mereka mau lolosnya tuh. Suka kesel anjir. Mereka nggak tahu perjuangan orang yang sebenarnya pingin banget tuh masuk situ. Tapi dia lolos dan nggak diambil. Kan kayak gimana ya? Kayak juga orang kesel ke jalan kita juga ngamudahkeun gitu. Udah orang hese orang mah ceri heula teh asup teh cicing heula. Bertumpah-tumpah air mata. Merenung heula. Ya Allah, orang kuliah ke mana tuh? Ceneh. Iya ya. Masuk. Seudah dari situ seudah nggak lolos di situ tuh, aku juga waktu itu udah nggak lolos SNM, terus nyoba SBM. SBM juga sama ya merah. Sama orang ya udah merah. SBM. Akhirnya gitu segala dicoba, univ semuanya aku coba. Sampai daftar yang rapot yang gitu. Tapi UM aku nggak ambil UM.
nggak ujian mandiri aku. Kalau aku ambil Aku UM. ngandelin yang gitu-gitu. Oh iya, Ah, kemana aja? UM, UPI, UIN. Unpad dulu mau, cuman nggak ada jurusannya. UIN nggak masuk, A- UPI nggak masuk. Padahal, aku nggak daftar UIN, nggak diizinin soalnya. oh nggak. Kenapa? Nggak, nggak Oh, diizinin. oh, heeh. Orang habat bisa sama nya masih ada senam peten soalnya orang sepan petekin ge asup. Iya, Heeh. Senam peten. Pokoknya tapi jalur undangan semua masuk lah bisa daftar maksudnya gitu. oh, Heeh, tapi tapi enggak gitu. nggak ada yang masuk sama sekali. Gila. Oh, Sakitnya kan. Ujian mandiri UPI orang, nah sugan bisa jadi pembelajaran untuk pendengar. Orang UPI kan ujian mandiri kan. apa tuh? Ya, Ingat kan, terus orang pernah dengar dari yang PPL dulu. Dulu kan masih ada yang PPL ya, anak UPI. mm-mm. Kalau mau masuk UPI mah mending ujian mandiri. Pernah ada yang bilang gitu. Soalnya pasti masuk UPI mah. Orang tuh jadi santri lah. Pas UM UPI tengah palkin dan naon. Telolos. Pede banget. Pede kan? Pede soalnya ibaratnya jika menyogok cenah ibaratnya, tapi ternyata tidak seperti itu. Karena masuk kan mahal kan lumayan. Iya emang. Saudara aku aja Jadi pasti lolos kayak gitu ya. pasti lolos. Nah, ternyata tidak, Bung. Saya tidak Oh, tidak tidak semudah itu tidak semudah ternyata. itu ternyata ujian mandiri di UPI juga. Ya Allah. Masih punya kualitas itu, masih ada Ya, bukan ininya, masih ada standarnya. kualitas. Eh, mereka yang di UPI itu berbohong padaku berarti masih sok UPI. Syaratnya Itu untuk menyemangati Anda untuk tidak "Ya udah belajar. masuk UPI aja gitu. Enggak, menyangkut saya untuk tidak belajar itu. Oh, Karena ya udah terserah Anda lah. karena pasti masuk katanya kan gitu kan. Jadi Oh, aduh ngapain belajar melatih juga. percaya diri Anda. Iya, jadi saya udahlah, udah pasti masuk gak usah belajar gitu kan. Ternyata. Oh iya, aku juga ada lagi nih. Sudah dari situ tuh Hmm? aku pesimis ya. Ya udahlah, nggak masuk ke negeri, nggak masuk kemana-mana kan. Apa sih ujian rapot yang gitu-gitu juga kan nggak lolos ya. Ya udahlah, udah mau ngambil swasta aja, gitu ya. Ngambil swasta. Aku teh daftar ya swasta teh ke Unpas. Aku ke Waduh. Unpas, Seleksi. terus ya aku ujiannya Hmm. aku tuh waktu itu ikut gelombang kedua apa ketiga gitu kan cenah. Kalau kedua ketiga mah peluang buat masuk juga masih dipikirin gitu ya, nggak langsung lolos banget gini cenah kan gitu. Nggak tahu. Ada penyeleksian gitu kan. Nah terus aku ke Unpas tuh aku ngambilnya tekpang. Wih. Madep banget gak sih, madep. udah mah swasta, Tekpang. udah swasta terus tekpang lagi ya. Yang waktu itu aku lihat si uang ini aja, Gede. UKT uang pangkal atau uang apa sih, uang 20 juta itu teh satu tahun teh 20 juta. Mahal Edan emang. banget asa. 20 juta setahun, oh my god. Enggak, udah yang iya bener gak sih aku teh milih tekpang ini teh apa, atas dasar apa aku milih tekpang, apa bener-bener kemauan apa cuman Nyoba. gengsi doang sih Oh. gitu. Aku dulu apa sih kayak ngerasa masa sih Kak kuliah gitu ya, gengsi aku tinggi banget mungkin ya waktu itu. Nah, jadi masa sih Kak kuliah gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa tekpang, badan aku bisa sebenarnya emang pingin gitu. Aku suka IPA aku suka kimia berapa, aduh nilai kimia aku tuh berapa. Nah udah gitu papa aku tuh bilang gini, teh bener mau di Unpas, mau itu bapak nggak usah mikirin biaya, kata bapak teh. Sok kalau teh mau belajar bener-bener emang suka di situ, emang minat, nggak apa-apa sok aja nanti bapak ngusahain. Kan aku teh kayak yang iya sih emang, tapi aku teh mau gitu ngabisin uang orang tua aku, tapi akunya nggak bisa bener belajar di situ gitu kan. 20 juta setahun, aku 4 tahun berapa juta gitu ya, 80 juta itu teh belum apa-apanya lagi yang lain-lainnya di luar. Reksa aku mahal gitu. Terus aku tuh pertama
pilih aja gitu ya kata-kata Unpas. Nah terus yang pertama aku ngecek lagi, yang pertama aku cari itu di Unpas judul skripsi Tekpang. Jadi Udah mikirin skripsi ya, Anda ambis sekali. iya, jadi yang aku pikirin tuh di Tekpang aku bisa nanti aku kalau di Tekpang aku nggak boleh nyanyain orang tua aku harapin kan. Jadi aku harus belajar benar, aku harus gimana gitu ya, judul skripsi aku nanti apa ya gitu kan aku tuh. Jadi aku cari tuh apa ya ternyata aku baca-baca ya mereka ada yang pembuatan alat apa, pembuatan produk apa gitu ya. Terus aku udah lihat judul skripsi, aku lihat mata kuliah di Tekpang situ apa aja. Pas aku baca ya, kimia 1 2 3, biologi 1 2 3, fisika 1 2 3. Hah, ini sampai 3 kayak gitu ya dalam ininya tuh per semesternya tuh ada lagi kayak gitu. Hah, sanggup gitu aku sampai. Udahlah kalau teh. Udahlah, udah akhirnya udahlah nggak akan diambil gitu. Terus aku ikut lagi swasta yang keguruan STKIP yang di Cimahi itu. Oh, IKIP. Udah kan itu lebih murah ya, itu lebih murah. Jauh banget kan sama si apa Unpas Tekpang itu, aku ngambil matematika. Tapi kalau ke Unpas keguruan juga murah. Iya sih, cuman ya kalau yang jurusan lain murah ya, cuman nggak tahu kenapa aku waktu itu milihnya Tekpang dan udah lulus gitu ya. Di Tekpang dan tinggal lunasin aja gitu. Baru mikir yang apa sih ya, mata kuliah yang kayak gitu sudah dinyatakan lulus dan disuruh registrasi ulang. Registrasi ulang gitu kan. Udahlah lepas aja gitu, udah STKIP aja lah, cepet ambil matematika karena mama aku juga bilangnya ya udah matematika kan bisa di mana aja gitu kan, di SMP, SD, SMA bisa cara matematika mah ya. Bimbel juga bisa cara buat di rumah juga bisa gitu ya. Pokoknya mah guru mah bisa lah, enak cara katanya kayak gitu. Mama aku tuh bilangnya gitu. Coba nanti kalau misalkan mau nyoba lagi tahun depan ya sok aja gitu, karena nggak begitu mahal juga kan ya. Aku akhirnya udah mau dimantepin ya STKIP, tapi bapak aku kurang setuju karena jauh. Karena B itunya apa sih? Akreditasinya. Ini akreditasinya. Jadi udah mas swasta B gitu ya. Jadi orang tua aku teh rada, kalau mama mah setuju aja gitu karena deket, terus ya masih Bandung gitu ya, masih Jawa Barat, terus masih bisa gitu ya, ada transportasinya, terus buruk lagi kan ya, masih bisa dipakai lah gitu. Nah tapi bapak aku kurang, ya udah akhirnya nggak apa-apa lah, pasrah. Terus nah ada lagi nih kemudian tuh di akhir-akhir banget Poltekkes itu buka ujiannya tuh aku inget banget, ujiannya tuh tanggal 28 sebelum Agustus itu apa sih? Juli ya Juli Agustus. Iya Juli ya? Udah Juli itu kan akhirnya Juli. Bulan Juli itu pokoknya akhir tanggal 28 Poltekkes itu buka ujian lagi, tapi khusus jurusan promosi kesehatan sama kebidanan di Karawang. Ya udahlah aku teh coba aja terakhir ya ini. Promosi aku kesehatan. Udah 2 kali. Ya, aku udah 2 kali ditolak sama Poltekkes gitu ya. Ini ujian aku yang terakhir gitu ya di Poltekkes. Kalau ini masih ditolak juga, ya udahlah aku bukan jodohnya di Poltekkes gitu ya. Udahlah, udah mau bener-bener pasrah banget. Itu mah bener-bener ujian Juli, pengumuman Agustus tanggal 3. Kan cuma berapa hari ya? Dua. Cuma selang 3 hari, 4 segitu kan. 2 hari 3 hari kan. 28, itu langsung ujian langsung pengumuman, dan awalnya juga nggak begitu. Udahlah bukannya nanti aja, di nanti udah pesimis ya. Tuh ya. Ya udahlah, udah bener-bener nggak ngarep
ketika kita benar-benar nggak ngarep gitu ya sama suatu hal, sama dunia gitu ya, kalau misalkan podcast yang sebelumnya dari Kang Aceng, Oh iya. kita nggak ngarep sama dunia yang fana, Iya. akhirnya Allah kasih gitu di situ kita nggak ngerasa ya udahlah gitu, udah bener-bener pasrah sama Allah, gimana Allah aja gitu. Yang penting kita udah usaha, kita udah ikhtiar gitu semampu kita, udah berdoa, ya udah hasilnya gimana Allah aja, Allah lebih tahu gitu yang terbaik buat kita kan. Kita nggak tahu, belum tentu yang menurut kita bagus tuh bagus juga gitu menurut Allah kan, atau yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah, dan yang jelek menurut kita belum tentu jelek gitu menurut Allah gitu Iya, kan iya. ya. Nah, Quotes-nya harus digarisbawahi itu ya, ayo. kawan-kawan. Bagus tuh. Ya Kata akhirnya ternyata gitu, alhamdulillah dan masuk. alhamdulillah gitu ya, lolos. Dan ya akhirnya lolos lah sampai sekarang, alhamdulillah udah tingkat akhirnya, tinggal menyusun Iya. skripsi. Semoga tidak di DO ya. Ya Allah, amin. Dan dengan wabah ini tuh oh iya, terus pengalaman pas udah masuk ternyata iya geningan sesuai dengan aku tuh ada ya, dulu tuh sebelum aku masuk aku tuh pernah dengar juga ya, kalau misalkan kita mau sesuatu hal kita tuh baca Quran. Nah, di Quran itu di pembatas ya, kita tulisin apa sih cita-cita kita gitu ya, kemauan kita tuh apa, kita tulisin di jadiin pembatas gitu di Quran, atau pokoknya mah di cita-cita kita teh di doa dulu sebelum apa sih, kita baca Quran, udah baca Quran terus cita-cita kita tuh didoain gitu ya, kita berdoa gitu sama Allah, harapan kita tuh kayak gini gitu ya, dengan udah baca Al-Quran kayak gitu. Jadi setiap buka Quran tuh ingat harapan kita, tujuan kita gitu ya, terus aku doain tuh. Nah, terus aku tuh waktu itu di Quran aku tuh nulisnya kayak gini, ya Allah, aku pokoknya pakai bahasa gitu ya, ya Allah, aku pingin masuk Poltekkes jurusan analis kesehatan, analis ya bukan ini, analis kesehatan, karena 2016 karena aku pingin ngajak orang-orang buat jadi sehat gitu ya. Iya. Aku pingin keliling Indonesia kataku Wih, gitu ya di Quran. keren. Keliling Indonesia. Gitu. Nah, terus kata aku, ya udah aku selipin itu doa ya, aku baca. Nah, ternyata 2 kali aku pilih jurusan analis kesehatan di Poltekkes, aku nggak lolos ya, nggak lolos ke analis kesehatan itu. Tapi di yang ketiga alhamdulillah aku lolos di jurusan promosi kesehatan, itu tuh jurusan baru gitu ya, dan aku tuh angkatan pertama yang aku nggak tahu lulusannya tuh kayak gimana, kuliahnya kayak gimana ya, pokoknya aku nggak tahu kan karena aku angkatan pertama kan. Tapi setelah aku masuk tuh ya jurusan promosi kesehatan, dan aku lihat baru ketemu gitu jawaban aku tuh kenapa aku nggak lolos ke analis kesehatan, karena jurusan promosi kesehatan itu ngajak orang-orang buat hidup sehat gitu ya, ngajak orang-orang buat berperilaku sehat gitu, dan kamu bisa jadi penyuluh gitu, dan kamu bisa pergi ke seluruh Indonesia bahkan ya buat ngajak orang-orang buat hidup sehat gitu ya, untuk berperilaku sehat, bisa banyak lah. Nah, kalau misalkan kamu masuk ke analis kesehatan, kamu kerjanya ternyata di lab kan, meskipun kamu bisa keliling Indonesia, tapi kamu lebih berurusan sama darah, terus sama feses, dan pokoknya banyak lah tentang unsur manusia gitu ya. Tapi subjek gitu, satu orang, bukan ngajak ke banyak orang komunitas gitu, tapi lebih ngurusin satu orang gitu kan, kesehatan per orang gitu kan kalau analis kesehatan. Kalau promosi kesehatan tuh lebih ke komunitas, masyarakat, dan banyak orang gitu ya buat diajak untuk berperilaku sehat. Dan baru pas udah masuk, udah tahu jurusan promosi kesehatan kayak gini, ya Allah ternyata ini jawaban dari
harapan aku gitu, dan ternyata aku tuh kan maunya kayak gitu, nggak cocok dong kalau misalkan Masuk kamu analisisan ya. pilihnya analis gitu. Jadi jadi sama Allah udah kamu nggak lolos tuh di situ. Nah ada kesempatan yang ini ternyata kamu lolos gitu, dan ya udah ini gitu, ini yang kamu mau teh kan bukan itu gitu. Jadi sama Allah ternyata ditunjukin juga gitu apa yang sebenarnya kamu mau gitu. Jadi bukan sama jurusan apanya, tapi apa sih yang benar-benar kamu mau gitu, apa sih yang jadi harapan kamu, yang kamu doain tuh itu gitu. Kadang kitanya aja yang nggak tahu, kitanya aja yang terlalu apa ya, ambis mungkin cuman ya. itu gitu yang kita mau. Tapi ternyata Allah bukain tuh yang itu tuh kalau mau kesana mah tuh belok gitu. Geus dirihtingan ku Allahnya gitu. Sudah dikasih jalan gitu. Tapi harus sedih-sedih dulu, lulus. Kan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Enggak sih, udah masuk dia senang-senang juga sih. Iya, maksudnya kan kalau kuliah itu. Iya, bukan ke pusing kuliahnya, tapi kan akhirnya gitu kan dapat apa namanya? Jurusan yang pas gitu kan. Yang emang ningrat banget gitu. Bukan ningrat banget, gimana ya? Yang emang ningrat mau gitu kan ya. Gitu. Nah itu kesenangannya gitu, meskipun emang kuliahnya rumit tapi kan ada kesenangannya. Tapi kenapa sih kenapa pengen keliling Indonesia? Udah berarti kan udah kesana gak sih? Udah sampai, yaudah kita coba dari yang lahir aku di Kalbar karena bapak aku kerja di sana, tapi usia 2 tahun kita pindah lagi ke Bandung. Udah gitu, itu yang menginspirasi aku kenapa pingin keliling Indonesia gitu, karena aku pingin tahu tempat lahir aku dan kota-kota dan daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu, yang kata di buku, kata di Google itu indah banget kan Indonesia. Jadi ya sekalian bekerja gitu ya, dan mengajak orang untuk sehat, sekalian keliling Indonesia juga gitu, sekalian main. Tadi kan sempat nyinggung bahwa Kalimantan tuh apa, pesat ya. Terus apa? Sekarang tuh kan mau jadi ini juga, ibu kota. Rujukan. Orang mau ngomong kalau jadi pindah. Jadi sih kayaknya. Orang ngomong gini tadi teh pas ente bilang ibu kota pindah Kaltim, dulu orang sama si Vio teman SMA lah ngobrol bahwa ibu kota itu harusnya di Kalimantan. Itu waktu SMA kalau nggak salah, dan ternyata terjadi gitu kan dengan segala aspek. Tapi orang sekarang malah nggak mau pindah ke Kalimantan. Kenapa? Kejauhan bro. Nanti ngurus surat susah ya. Ngurus surat susah. Kalau misalnya harus ke ibu kota ya, harus naik pesawat, mahal dong ongkos. Itu yang dirasain orang Kalimantan ke Jakarta sekarang gitu. Mungkin. Jadi kita tuh harus bertoleransi gitu, merasakan bagaimana perasaan mereka untuk mengurus untuk merantau gitu ya ke Pulau Jawa. Nah nanti kita yang merantau ke pulau mereka kayak gitu. Tapi sangat disayangkan sih gitu kan. Kalimantan tuh kan pohonnya banyak, ininya banyak kan. Sekarang ya istilahnya kalau orang-orang bilang kan paru-parunya Indonesia lah ya. Iya. Sekarang harus udah jadi ibu kota ya, bayangkan lah ntar polusi infrastrukturnya gimana nanti kan. Ya sih emang sedih juga sih, karena keasrian dari ya gitu ya hutan Indonesia kayak hilang begitu aja gitu kan. Dan mungkin nanti bukan Kalimantan Timur aja gitu yang berdampak gitu, Kalbar dan lain-lain juga merembet. Sih ya, doakanlah ya semoga Indonesia ini yang terbaik aja untuk Indonesia ya, untuk masa depan. Nah kita sebagai penerus bangsa apa nih yang mau kita lakuin? Aduh. Kalau orang sih generasi muda, orang sih masih dengan tagline social sharing. apa tuh?
sharing giving ngising. Sorry, itu yang Iya, ngising benar. ngising bercanda ya, ngising bercanda ya. Sharing giving caring itu sih maksudnya Caring. sih kayak gini lah, bahwa orang kemarin sempet baca-baca sih bahwa sekarang kan banyak komunitas-komunitas yang volunteer gitu, yang guru-guru gitu. Hmm. Nah, kayaknya asik gitu kalau misalnya habis wabah ini gitu kita ada lagi gitu kan kegiatan-kegiatan volunteer kayak gitu. Iya, ada tuh yang nanyain juga yang udah nggak sabar buat ikutan volunteer meja kayu berikutnya. Saha Promosi nih. si Dede. Dek, dengerin dek. Enggak namanya. Ya. Emang bener si Dede. Iya tuh, tapi nggak tahu juga sih. Iya, soalnya kan Dede kan Dia mah butuh grup yang banyak orang biar bisa nge-share. enggak kan si Dede kan ini apa? Kemarin juga kan cuman sehari doang. Jadi kayaknya iyalah gitu lah gimana pun. Oh iya, ngebahas volunteer. Anda pas pertama, tapi orang akhirnya mikir dia waktu volunteer kan waktu itu waktu volunteer pertama yang social sharing meja kayu ya, buat kalian yang mendengarkan yang tidak tahu meja kayu, jelasin dulu nih meja kayu itu apa dulu lah. Sambil promosi dikit. Kan aku mah peserta. Iya, maksudnya kan Kan udah ada tahu. ininya. Kan tahu meja kayunya apa gitu. Jadi Meja promosi kayu. dikit Aduh, lah. Pak, apa sih singkatannya dari apa? Gak usah singkatannya, kegiatannya mengajar, apa aja dah. dimanapun hayu. Ya, itu kan pertama pengenalan nama dulu. Iya, silakan. Mengajar, mengabdi, dimanapun, kapanpun hayu. Nah, itu buat nama. Kegiatannya kayak gimana? Ya, sesuai nama. Yaitu ada mengajar, mengabdi, dimanapun hayu gitu ya. Dan kemarin kita sempat volunteer buat pengabdian dan mengajar itu di SMP Juantika, SMP terbuka di Cicalengka. Jadi buat teman-teman yang pingin tahu sekolahnya itu ada di daerah Dampit. Di sana itu jauh gitu, ada jauh dari pusat, dari Cicalengka ya. Cicalengka kita umpamakan pusat aja ya. Umpamakan kota jauh lah. ke dalam. Ya umpamakan kota ini di dalamnya gitu ya, di desanya Dampit itu. Nah, udah kayak gitu sih buat dua sesi kemarin meja kayu ke-1 dan ke-2 itu dua-duanya di SMP Juantika. Mungkin buat tahun berikutnya buat teman-teman yang punya rekomendasi SMP atau sekolah yang ini bisa juga menghubungi panitia dari sosial sharingnya. Panitia 17 Agustus ya. Enggak serius. Gitulah. Waktu itu kan waktu yang apa volunteer pertama kan ada kegiatan apa cuci tangan. Ya. Orang dulu masih masa bodoh loh. Sama cuci tangan ya. yang maaf ya, yang kalian ini nyanyi gitu. Apaan sih? Orang gitu ya mikirnya anjir lah sih. Cuci tangan ya cuci tangan aja, nggak usah gini-gini lah, ribet amat cuci tangan. Tapi pas ada wabah ini gila, orang jadi sering cuci tangan, sumpah. Cuci tangan yang cara-cara gitu sama. Berapa kali kamu sekarang? Waktu pertama-tama. Sehari bisa berapa kali cuci waktu tangan? pertama di rumah ya setiap nggak setiap menit lah. Ibaratkan 5 menit sekali lah. Cuci tangan, habis megang ini cuci tangan beberapa menit, habis makan cuci tangan, habis ini cuci tangan. Parno dulu. Sekarang jadi malah agak masa bodoh. Karena biasa gitu ya. Kayaknya udah beres deh. Amin ya Allah. Kayaknya iya udah deh ini kan udah agak adem juga gitu kan ya. Daerah ini juga belum baru ada yang ODP. Enggak, baru ODP. Enggak tuh PDP. Daerah Calengka. Enggak, serius ada. Iya ada gitu. Iya ada. Ada. Serius, tapi jadi ya itulah salah satu motivasi juga kan, kayak hal biasa gitu ya, cuci tangan
buat ngejaga kesehatan ternyata penting kan gitu. Dari situ, dari kita nggak tahu habis megang apa aja dan kuman apa aja yang ada di tangan kita gitu. Sebenarnya pakai air biasa juga nganggapnya ya udahlah yang penting basah gitu tangan kita, ternyata enggak gitu juga ya. Ternyata kayak virus COVID ini tuh juga dia hancur kalau kena lemak dari dia kan virus itu terdiri dari ini lemak kan. Terus dia hancur sama si sabun gitu, tubuhnya bakal hancur gitu ya. Jadi pakai air mengalir, pakai sabun, jadi dia hilang dari tangan kita seperti itu. Itu kan. Iya. Jadi jangan dianggap remeh ya. Iya, dulu saya menganggap remeh. Ikutin aja. menganggap remeh cuci tangan dulu. Mari kita cuci tangan. Ding ding. 6 langkah berurutan. Ding ding. Basuh dulu dengan air. Ding ding. Beri sabun baru mulai. Ding. Yeay, tepuk tangan. Ya begitulah. Iya. Tapi asik sih. Ya, ngobrolin apa lagi ya? Udah bingung, senam PTN kayaknya udah cukup. Oh iya, jadi udah senam PTN. Jadi buat senam PTN. Enggak, maksudnya tuh, senam PTN udah cukup sih menurut orang. Oh iya, enggak gitu. Iya, Aku menyambungkan. Iya, gitu silakan Aku mau ngasih senam closing statement ya. Iya, silakan Ibu Ningrat kasih statement. Ya jadi begini ya teman-teman. Sesuatu yang kita harapkan itu belum tentu juga gitu baik. Sama sesuatu yang kita harapkan itu belum tentu juga itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi ya udah gitu, lakuin aja. Jadi intinya kalian jangan patah semangat gara-gara senam PTN doang. Kalau misalnya kan masih ada yang lain ya. Kalau sekarang UTBK ya, bukan SBM. Ada UTBK. Kalau misalnya UTBK nggak masuk juga, ya nggak apa-apa. Jangan sedih juga. Masih ada ujian mandiri nggak masuk ya nggak apa-apa. Masih ada universitas swasta dan universitas lain. Kalau emang nggak cocok ya udah jangan kuliah, kamu udah kerja aja gitu di Universitas KHT. ke Unika juga apa yang kamu suka gitu. Iya, apapun itulah, yang penting lakukan yang kamu suka, tapi ya harus jadi duit juga sih, nggak boleh hobi-hobi doang. Iya, maksudnya jalan menuju sukses itu nggak lewat kuliah aja gitu. Iya. Kamu bisa banyak pengusaha yang nggak kuliah tapi dia sukses gitu karena punya harapan dan cita-cita yang tinggi gitu. Jadi itu sih punya cita-cita ya. Punya cita-cita sama punya channel. Punya channel. Iya. Maksudnya Ya, channel kayak orang gitu. dalam gitulah, tapi jangan pakai orang dalam. Contoh lah artis-artis Tadi tuh potong apa? ya. Gimana? Tadi sinyalnya jelek ya. Oh, Karena di sini hujan, di sana hujan tidak? iya sama kan, kita sedaerah, sekampung. Oh iya. Cuman kehalan sama jalan doang. Masa beda hujannya? Di sini beda langit. Enggak, langit sama. Cuman perasaan aja yang beda. Yuk, Jadi gimana tadi? apanya? Ya, semangat ya. Iya, semangat pokoknya yang Buat penting nampakin. siapapun kamu. Ya buat siapapun kamu tetap semangat. Karena hidup itu cuma sekali ya. Iya, kalau 2 kali itu berarti Anda harus memperbaiki diri lagi. Benar sekali. Iya. Terima kasih ya Kang Ohang sudah Iya, sama-sama. mengajak. Kang Fahmi. Iya. Nah, siapapun itu, tapi jangan bilang Kang Fahmi lah. Karena saya tidak mau ada nama Fahmi di podcast ini. Udah potong. Iya, jangan manggil nama aja, ya udah makasih aja udah gitu. Ya udah. Ya, Terima makasih nih, kasih. Iya. Soalnya Ya. pasti udah tahu gitu. Yuk. Nah, Ya udah, kok udah tahu? iya dong, kan saya terkenal. Aku
di sini jelek ya, banyak ketawanya. Nggak apa-apa dah, aku juga bikin podcast ini nggak berharap orang lain mendengarkan kok. Cuman yang mendengarkan berarti berarti sama-sama aneh sama saya gitu. Nggak apa-apa, kita Iya. berharap dulu aja, semoga ada yang Cuman semoga mengiklankan ini ya. ya, semoga semoga cuman inginnya semoga jadi manfaat aja bagi orang-orang gitu yang emang dengernya emang dengernya emang denger gitu. Emang dengernya lagi gabut. Gabut. Ya. Sama Ya orang mau mikirnya gini. udah lah. Heeh, ya udah Apa? tuh. Nggak mikirnya gini, setiap pembicaraan pasti ada manfaatnya gitu, mau itu bercanda atau apapun gitu. Jadi mau Aduh. mau mau kita ngobrol nggak jelas juga pasti ada manfaatnya gitu, nggak mungkin nggak ada gitu. Oh iya, terus kita juga emang harus bisa sih, apapun yang kita lakukan itu harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu, karena kita nggak tahu ada hikmah apa gitu di balik setiap kejadian, dan eh, satu kejadian tuh bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Kalau Mm-mm. misalkan kita lihat bulat, belum tentu kalau dari sisi kelihatannya bulat, malah jadi garis doang mungkin kan gitu juga. Iya, Jadi tergantung bagaimana sudut pandang kita lihat. Setuju Kang Ohang? setuju. Nama lagi, Nggak apa-apa sorry. lah. Ya udah, kita mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut mau bahas apa gitu biar sekalian aja. Enggak, udah cukup aja. Kepanjangan nanti males dengerinnya. Enggak, paling ntar kan beda episodenya. Ya udahlah, nggak usah dah. Ya udah, dadah, Gak makasih. usah, nanti aja mikir dulu. Dadah, makasih juga. Sukses terus.